Usia pemerintahan Prabowo Gibran segera memasuki 100 hari, tapi banyak sekali drama yang terjadi di Kabinet Merah Putih ini. Yang terakhir adalah ketika seorang Menteri Pendidikan Tinggi didemo oleh pegawainya sendiri di kantornya. Yang hebohnya adalah sampai mobilnya dikejar-kejar ketika dia akan turun dari mobil. Unjuk rasa adalah hal yang biasa dalam demokrasi. Tetapi di institusi pemerintah ini jarang sekali terjadi. Pasti ada apa-apanya. Menteri Pendidikan Tinggi Satrio Sumantri Brojonegoro menyatakan bahwa ini adalah efek dari mutasi besar-besaran yang ia lakukan sejalan dengan pemecahan kementerian menjadi 3. Tetapi yang beredar di masyarakat beda lagi. Ada isu pemindahan pegawai karena masalah wifi dan masalah meja kerja. Bahkan yang lebih gawat adalah ada aksi arogansi dan kekerasan karena masalah air bersih di rumah dinas. Entah mana yang benar, tapi di era sosial media kadang-kadang sweetener akan lebih banyak dibahas dibanding fakta yang sesungguhnya. Yang jelas, apakah ini soal mutasi pegawai atau masalah arogansi atau kekerasan, narasi komunikasi harus menjadi satu supaya kemudian tidak berkembang ke sana kemari. Ada satu video yang gue lihat, ada anak ngomong ayamnya kurang enak. Kurang enak, pala lu PA. Gue tabok, tanya anaknya gue tabok. Makan kamu, ini makanan, ini sehat. Semua orang makan seperti ini. Kalau yang ini bukan menteri, wakil menteri, staf khusus atau utusan khusus. Dia adalah letkol tituler Deddy Kobuser. Pangkat itu ia dapatkan dari Prabowo Subianto ketika menjabat Menteri Pertahanan. Deddy adalah duta bela negara, sehingga kemudian ia disematkan pangkat tituler. Jadi patut diduga bahwa marah-marahnya Deddy itu karena ia membela Prabowo Subianto. Mungkin saja Deddy tidak mau panggung dikuasai oleh seorang seleb sebelum ini. Karena sebelum ini ada seleb yang menjadi utusan khusus, Raffi Ahmad, staf khusus Presiden bidang generasi muda, menjadi pusat pemberitaan karena mobilnya RI36 tindak arogan di jalan raya. Jauh sebelum ini, dulu ada seorang menteri menyalahgunakan kop kementerian untuk kepentingan pribadi. Jadi sepanjang 100 hari ini, banyak sekali drama yang terjadi yang bisa saja menutupi keberhasilan Prabowo Gibran dalam program 100 hari. Kalau itu tadi terkait dengan kelakuan, ada lagi soal kebijakan. Misteri pagar laut sepanjang 30 km yang beberapa hari tidak tahu siapa pemiliknya, sekarang mulai terkuak. Setelah Presiden memerintahkan Angkatan Laut untuk membongkar, kemudian memanggil beberapa menteri ke istana, lalu kemudian Menteri ATR BPN buka suara. Ternyata HGB laut tersebut sudah dimiliki oleh pengusaha-pengusaha besar. Apakah ini kegagapan 100 hari pertama saja? Mungkin saja ya, tapi bisa jadi tidak. Karena besarnya postur kabinet saat ini, maka narasi komunikasi antar instansi menjadi terhambat. Sehingga kemudian ada yang keluar dengan misinya sendiri, ada yang keluar dengan visinya yang lain. Kemudian di publik menjadi sangat heboh. Kan sayang sekali kemudian kalau tingkat kepuasan publik 80,9% bagi Prabowo Gibran tidak kemudian membawa manfaat yang besar bagi rakyat.